Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dimanapun kalian berada senantiasa diberi kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar materi muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 sekolah dasar, yaitu tentang kalimat perintah. Pada materi kali ini, apa yang akan kita pelajari? Ya, pada materi kalimat perintah, kita akan belajar untuk menemukan kalimat perintah dalam syair lagu dan percakapan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang pengertian dan ciri-ciri kalimat perintah. Yang ketiga, melengkapi kalimat perintah. Dan yang keempat, kita akan belajar membuat kalimat perintah berdasarkan gambar. Masuk ke submateri yang pertama. Submateri yang pertama yaitu menemukan kalimat perintah dalam syair lagu dan teks percakapan. Sebelum kita memulai belajar untuk menemukan kalimat perintah dalam syair lagu, yuk anak-anak kita nyanyikan bersama-sama lagu Sebelum Kita Makan ciptaan Pak Kasur. Nah, syair lagu ini juga bisa anak-anak lihat di buku siswa tema 1 halaman 136. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, itu tadi cara menyanyikan lagu Sebelum Kita Makan ciptaan Pak Kasur. Nah, untuk submateri yang pertama kita akan menemukan perintah dalam syair lagu. Nah, coba ayo kita perhatikan terlebih dahulu syair lagu sebelum kita makan. Nah, di syair lagu ini manakah yang menunjukkan perintah? Ya, betul. Jadi, sebelum kita makan, Dik, cuci tanganmu dulu. Nah, berarti ini menunjukkan perintah, yaitu sebelum makan, cuci tangan dulu. Kemudian, ada lagi nih di baris ketiga, menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Nah, jadi perintahnya apa? Di baris ketiga dan keempat ini, perintahnya yaitu untuk menjaga kebersihan untuk kesehatan. Jadi kita harus menjaga kebersihan agar sehat. Sekarang anak-anak bisa perhatikan di baris kelima. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Nah, kita walaupun makannya banyak, porsinya besar nih, tapi tidak boleh ada sisa. Nah, banyak makan, jangan ada sisa itu juga termasuk menunjukkan perintah. Ya, ini. Kemudian di baris ke
7. Makan jangan bersuara. Nah, makan jangan bersuara. Ini perintahnya apa? Iya, perintahnya itu ketika kita makan tidak boleh sambil bersuara. Iya, tidak boleh sambil berbicara, bercakap-cakap, nanti tersedak. Nah, ini perintahnya berarti jangan bersuara saat makan. Nah, itu tadi anak-anak sudah menemukan syair lagu yang menunjukkan perintah. Nah, kurang lebih ada 4 buah perintah dalam syair lagu ini. Nah, dari perintah yang ada pada syair lagu, sekarang kita coba ubah ke kalimat perintah yang betul. Nah, jadi sebelum makan cuci tangan dulu. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Nah, ini kan berarti perintahnya sebelum makan cuci tangan dulu. Bagaimana jika diubah menjadi kalimat perintah? Iya, jika diubah pada kalimat perintah akan menjadi cucilah tangan sebelum makan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan untuk kesehatan. Menjaga kebersihan untuk kesehatan. Jika diubah menjadi kalimat perintah, maka akan menjadi seperti apa? Ya, menjaga kebersihan untuk kesehatan akan menjadi jagalah kebersihan untuk kesehatan. Ya, kemudian yang ketiga, banyak makan, jangan ada sisa. Jika diubah menjadi kalimat perintah, maka bentuknya akan menjadi makan yang banyak, jangan ada sisa. Nah, kemudian yang keempat ya, makan jangan bersuara. Kita bisa mengubahnya menjadi janganlah bersuara saat makan. Nah, ini contoh bentuk mengubah syair lagu yang berisi perintah menjadi kalimat perintah. Untuk selanjutnya, coba anak-anak perhatikan teks percakapan di bawah ini. Jadi, ada Udin dan ibunya sedang bercakap-cakap. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, kira-kira pada percakapan antara Ibu dan Udin, manakah yang merupakan kalimat perintah? Ya, coba. Mana ya? Iya, betul. Kalimat perintahnya ada di sini, anak-anak. Kalimat perintahnya ada di sini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman. Ya, Din, ini kalimat perintahnya. Jadi, Ibu Udin ini menyuruh Udin untuk berbagi bekal dengan teman-teman. Ini perintah Ibu. Kemudian ada perintah lagi nih, ada kalimat perintah lagi dari Ibu. Mana kira-kira ya? Iya, ini dia. Bawalah tempat bekalmu kembali, ya. Ini adalah perintah Ibu yang kedua. Jadi, perintah Ibu Udin ada 2. Yang pertama, perintah untuk membagikan bekal dengan teman-teman. Kemudian yang kedua, perintah untuk membawa tempat bekalnya kembali. Ada 2 kalimat perintah yang ditemukan pada teks percakapan. Nah,
Ya, tadi anak-anak sudah belajar menemukan kalimat perintah yang ada pada teks percakapan antara Ibu dan Udin. Sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan kalimat perintah yang ada pada teks percakapan sebelumnya. Jadi, pada teks percakapan antara Ibu dan Udin sudah kita temukan ada berapa buah kalimat perintah? Ya, tuliskan kalimat perintah itu di buku kalian. Masuk ke submateri yang kedua, kita akan belajar mengenai pengertian dan ciri-ciri kalimat perintah. Ya, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, coba anak-anak perhatikan dulu gambar yang ada pada layar monitor anak-anak. Ada gambar situasi kelas. Situasi kelasnya sangat kotor. Di lantai banyak sobekan kertas, debu ya. Jadi ketika melihat kondisi ini, kelas yang kotor, biasanya kan bu guru di sekolah gimana coba? Ketika memerintahkan kalian untuk menyapu. Ya, contohnya seperti ini. Sapulah lantai kelasmu supaya bersih. Ini contohnya ya. Kemudian ada contoh yang kedua. Sapu lantai itu ya Doni. Nah, ini contoh kalimat perintah sesuai dengan gambar ilustrasi tersebut. Nah, kemudian anak-anak coba kita simpulkan bersama apa yang dimaksud kalimat perintah. Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Kalimat perintah biasanya menggunakan akhiran lah atau menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Jadi, bisa dilihat anak-anak, ciri-ciri kalimat perintah itu biasanya menggunakan akhiran lah. Coba kita lihat di contoh kalimat perintah di bawah ini ya. Sapulah. Jadi ini adalah ya lah. Ini salah satu cirinya ada kata akhirannya lah. Kemudian ciri yang kedua apa? Iya, ada tanda seru di akhir kalimat. Nah, kemudian untuk contoh kalimat yang kedua, kita bisa lihat ya, hanya ada tanda seru saja. Nah, nggak apa-apa. Ini juga termasuk kalimat perintah. Ya, jadi biasanya menggunakan akhiran lah dan tanda seru. Bisa juga hanya menggunakan tanda serunya saja. Ya, lanjut lagi. Kita harus tahu anak-anak bagaimana cara menyampaikan kalimat perintah. Kalimat perintah itu harus kita ucapkan dengan bahasa yang halus dan sopan. Kenapa? Kenapa kalimat perintah harus kita ucapkan dengan halus dan sopan? Agar orang yang diberi perintah senang melakukannya, tidak marah. Kenapa dia memerintah? Kadang kan kalau ucapan kita tidak sesuai, orang lain bisa kecewa atau marah. Jadi, ketika menyampaikan kalimat perintah harus dengan kata-kata bahasa yang halus dan
sopan. Ya, lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu melengkapi kalimat perintah. Ya, tugas anak-anak selanjutnya yaitu melengkapi kalimat agar menjadi kalimat perintah yang benar. Jadi, masih ada kalimat yang belum lengkap. Tugas anak-anak yaitu melengkapi kalimatnya. Contoh nomor 1 ya, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Berarti jika bel sudah berbunyi, kita harus apa? Ke kelas. Iya, kita harus masuk. Jadi, untuk melengkapi kalimat yang pertama itu kita bisa menggunakan kata masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Gitu ya, contoh nomor 1. Untuk yang nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Ayo, kebersihan kelas harus kita apa? Ya, dilengkapi ya. Kemudian yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Jadi, setelah kita masuk ke dalam ruangan, pintunya harus di apa? Iya, jadi kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik ini apa? Soal yang keempat, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Agar buku-buku di rak terlihat rapi harus diapakan? Iya. Kemudian yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Sampah harus Iya, betul. Sampah harus dibuang di tempatnya. Berarti di sini untuk kalimat kata perintahnya harus apa? Ya, bisa ya anak-anak melengkapi kalimatnya. Nah, sekarang masuk ke submateri yang keempat, yaitu membuat kalimat perintah berdasarkan gambar. Perhatikan di layar monitor anak-anak ada 3 buah gambar ya. Yang pertama adalah gambar suasana kelas yang kotor. Berarti kira-kira kalimat perintah yang tepat yang sesuai dengan gambar ini adalah apa? Saat melihat kelas kotor, harus buat kalimat perintahnya ya. Kemudian yang kedua, ibu guru sedang mempersilahkan Beni untuk masuk. Ya, jadi kalimat perintah yang disampaikan Bu Guru kepada Beni apa? Yang diucapkan Beni untuk mempersilahkan Beni masuk, berarti apa yang diucapkan Bu Guru? Ya. Kemudian yang ketiga juga bisa dilihat anak-anak ada suasana kelas yang lantainya sangat kotor. Nah, kira-kira jika suasana kelas kotor, bagaimana kalimat perintah yang diucapkan untuk menyuruh orang lain untuk membersihkan kelas? Ya, silahkan dikerjakan di buku anak-anak ya. Ya, tidak terasa materi tentang kalimat perintah sudah Bu Guru sampaikan kepada anak-anak. Jadi, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang Bu Guru berikan di buku masing-masing. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk semua. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat.